Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti ya, dengan nomor NIM 0220 10017. Regulasi sumber daya air di Republik Indonesia terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Edaran. Yang pertama, Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law. Omnibus berasal dari bahasa Latin omnis yang berarti banyak. Ide undang-undang ini dilahirkan dari alasan adanya perubahan global yang semakin dinamis, sehingga pemerintah menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat melalui reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi membaik. Tujuan Omnibus Law ini sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini adalah menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata melalui 1. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta perkoper. 2. Peningkatan ekosistem investasi. 3. Kemudahan berusaha. 4. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dan 5. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. 2. Peraturan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air dan melaksanakan ketentuan pasal 10 huruf A dan pasal 11 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Sustainable Development Goals atau SDGs dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagaimana pasal 4 ayat 2 meliputi 1. Akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan terlayani 100%. 2. Akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai, merata, mencapai 100%. Peningkatan mutu air sesuai buku mutu air yang ditetapkan. 3. 4. Peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor. 5. Jaminan keberlanjutan pasokan air. 6. Penerapan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu. 7. Perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumber daya air. 8. Pengurangan risiko kerugian akibat bencana terkait air. 3. Peraturan Menteri atau Permen. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang penataan perizinan dan persetujuan di bidang sumber daya air. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air termasuk proses perizinan dan persetujuan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 PRTN 2016. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. 4. Surat Edaran atau SE Nomor 03 SEDA 2022 tentang tata cara pemantauan rencana pengelolaan sumber daya air sungai di wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Regulasi sumber daya air di Republik Indonesia merupakan kerangka hukum yang kompleks dan terintegrasi.
Melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan surat edaran, pemerintah berupaya untuk mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, memastikan akses yang adil, serta menjaga kualitas air untuk generasi mendatang. Keberhasilan pengelolaan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Permasalahan optimasi sumber daya air meliputi banjir, kekeringan, dan kekurangan air. Yang pertama, permasalahan tentang banjir. Kerusakan lingkungan membuat warga di sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kerap diterjang banjir akibat luapan air sungai. Hanyut bersama rumahnya selama 30 menit sebelum akhirnya terdampak di wilayah Kelurahan Lempeh, sekitar 2 km dari lokasi awal rumahnya di Kampung Baru. Sungai yang dulunya adalah sumber kehidupan bagi warga setempat kini perlahan malah menjadi sumber bencana. Banjir serupa juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat Dompu, Bima, dan Taliwang. Kerugian materi yang diderita telah mencapai triliunan rupiah, aktivitas liku, dan puluhan ribu jiwa terpaksa harus kehilangan harta benda mereka. Banjir bandang yang kini selalu terjadi setiap musim hujan di Pulau Sumbawa memperkuat anggapan telah terjadi kerusakan lingkungan secara besar-besaran. Faktor penyebab banjir: warga Sumbawa berlindung di pengungsian setelah tempat tinggal mereka diterjang banjir. Sementara itu, menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD NTB, banjir bandang di 4 kabupaten tersebut disebabkan oleh banyak faktor, bukan hanya alih fungsi lahan. Ada faktor topografi di Pulau Sumbawa yang terbukti sehingga limpasan air bergerak cepat, dan juga kesalahan konstruksi tanggul di wilayah das. Upaya pemerintah NTB tidak diam saja melihat kondisi kerusakan hutan. Pada era Gubernur Zulkifli Mansyah dikeluarkan moratorium penerbangan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah NTB melalui Instruksi Nomor 188.4.575 tahun 2020. Instruksi tersebut lantas ditindaklanjuti oleh DLHK dengan Surat Nomor 52202 PH-DIFLHK 2021 yang ditunjukkan ke Kepala Balai KPH Tahura se-NTB. Selain itu juga dilakukan patroli bersama TNI Polri dan mengedukasi masyarakat sebagai garda terdepan dalam pelestarian hutan. 2. Permasalahan tentang kekeringan. Kekeringan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat NTB telah menyebabkan beberapa permasalahan. Di antaranya, Kecamatan Bayan sering mengalami kekeringan setiap tahun. Kecamatan Pemenang ada beberapa daerah yang meminta bantuan air bersih, dan pertama kalinya di Susonukolah, Tanjung mengalami kesulitan penyaluran air bersih karena medan yang terjal. Pelayanan air bersih kewalahan karena lokasi yang meluas. Kekeringan terjadi ketika satu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam waktu yang lama sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Kabupaten Lombok Utara memiliki ancaman bencana yang berat, yaitu Kabupaten Lombok Utara telah kajian risiko bencana KRB tahun 2021-2022. Pengembangan sumber daya air dan tantangannya di masa depan serta permasalahan keairan di sekitar. Pengembangan sumber daya air dan tantangannya di masa depan serta permasalahan keairan yang ada di sekitarnya.
pengembangan sumber daya air adalah bidang ilmu yang merupakan aplikasi dari ilmu tiga, khususnya hidrologi, hidrolika, dan keairan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena digunakan untuk berbagai kepentingan. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air. 1. Ancaman keberlanjutan daya dukung sumber daya air. 2. Ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan. 3. Penurunan kemampuan penyediaan air. 4. Peningkatan potensi konflik air. 5. Kurang optimalnya irigasi. 6. Kualitas air yang tercemar. 7. Banjir. 8. Kekeringan. 9. Pendangkalan. Untuk melestarikan sumber daya air, Anda bisa melakukan beberapa hal seperti menjaga lingkungan, mengurangi penggunaan air, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sepanjang aliran air. Sekian dari saya.